Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Christine dengan NIM 431222067. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4 konsentrasi Public Relation. Oke baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan etika komunikasi baik itu di dunia kerja, di dalam suatu organisasi maupun di lingkungan publik sosial di sekitar kita berada. Komunikasi merupakan hal dasar dalam kehidupan setiap manusia dimanapun dirinya berada. Etika di dalam dunia kerja harus selalu dipegang teguh oleh para pegawai sebagai dasar atau norma dalam bertindak dan bertingkah laku. Adapun tujuan etika komunikasi di tempat kerja adalah untuk menciptakan situasi kerja yang kondusif dan harmonis. Tanpa adanya etika, situasi tentu akan menjadi kacau sehingga mengganggu tujuan dari perusahaan itu sendiri dalam bekerja. Tantangan etika komunikasi di dunia kerja yang pertama adalah perbedaan tingkatan pekerjaan antara bos atau direktur dengan para pegawai yang membuat kesenjangan di antara mereka di dalam suatu perusahaan ataupun dalam suatu lembaga. Yang kedua adalah tantangan karena adanya perbedaan budaya. Di dalam suatu lingkup organisasi tentu perbedaan budaya itu ada ya teman-teman. Lalu perbedaan budaya juga menjadi suatu tantangan apabila kita hidup di dalam suatu lingkup organisasi. Karena adanya perbedaan bahasa, perbedaan suku, perbedaan adat istiadat. Namun salah satu cara yang harus kita pegang teguh di dalam suatu organisasi dengan adanya perbedaan budaya tersebut, kita harus memiliki etika yang baik untuk bisa menghargai setiap perbedaan yang ada di dalam suatu lingkup organisasi. Tantangan yang ketiga adalah kurangnya dukungan eksekutif antara sesama anggota organisasi. Lalu tantangan yang keempat adalah kesulitan dalam berkomunikasi, di mana kesulitan berkomunikasi ini juga menjadi suatu hal besar yang membuat suatu organisasi itu tidak berjalan dengan efektif, karena orang-orang yang berada di dalam suatu organisasi tersebut tidak berani untuk berbicara atau menyampaikan pendapatnya karena takut untuk berkomunikasi dengan atasannya ataupun dengan teman-temannya mereka sendiri. Selanjutnya adalah tantangan etika komunikasi publik. Dalam hal ini, tantangan yang terbesar yang sangat berpengaruh adalah dengan adanya perkembangan media digital seperti handphone yang mempengaruhi banyak sekali aspek di dalam kehidupan manusia di zaman sekarang ini. Tantangan yang sering kita lihat adalah perubahan cara berpikir, lalu tindakan, dan juga tantangan karena dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup, serta kurangnya etika moral di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau dulu ketika kita sedang berkumpul dengan anak saudara ataupun teman-teman, pasti di dalam suatu perkumpulan tersebut kita akan saling berkomunikasi secara verbal dengan teman-teman atau dengan siapa saja. Tetapi ketika kita lihat di zaman sekarang ini dengan adanya handphone bisa membuat kesenjangan sosial antara hubungannya kita dengan keluarga, teman ataupun orang-orang terdekatnya kita karena lebih memilih menggunakan handphone dibandingkan berbicara secara verbal dengan siapapun yang sedang ada bersama kita. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang tantangan etika di dalam komunikasi. Semoga bermanfaat. Bye-bye.